Udah nih. Bisa mengembalikan uang. Oh iya. Udah nggak ada siapa-siapa tuh. Nggak ada siapa-siapa. Tahu dah. Iya terinspirasi berkesinambungan. Oh enggak tuh. Dia masih bisa kembali. Aduh pilek. Oh harudang dah hujannya. 5 menit lagi aja lah ya. Oh ini dulu minum. Oh iya yang bahasa Inggrisnya dia. Mending gitu. Gimana ya? Mau jadi Indonesia ada waktu ya. Ibu saya masak host. Ibu saya mau bawa ngambil minum yang ditawarkan sih hilang. Oh. Serius? Minuman gratis? Asik. Dong. Wapril ada hilang. Kan 5 menit lagi ya, jangan gitu. Wapril ayo. Yang itu yang apa Korea? Iya, saya juga mau pulang dulu baru sini lagi udah maghrib. Ada tuh. Itu ada. Cek, cek. Cek. Ini lup-lup sinyalnya lup-lup. Nggak tahu kenapa biasanya lancar, kemarin lancar. Ini aja tuh biar gak lup-lup, matiin aja webcamnya. Lumayan kan mengurangi bandwidth. Biar lebih lancar. Tertipu toko online. Ya kalah. Udah 3.15, cepet pisan nih 5 menit. Oh, matiin. Berarti matinya videonya ya, kamera ya. Nah, kayaknya lebih lancar nggak? Lebih lancar nggak? Cek. Ya, lancar. Adit? Ya, lancar. Udah benar gitu? Ya. Itu kan jadi nggak disconnect gitu. Kita mulai aja ya. Boleh. Bunia mau dimulai? Kedengeran suara saya Pak Adit, Bunia? Oh ya. Kedengeran Bu. Ya.
Kita mulai saja ya. Iya boleh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Disconnect lagi Bu. Record aja. Satu jam lagi. Giliran saya terakhir ya Allah. Wah. Apa ini? Perlu banget itu. Baterai saya shorting dulu. Baterai saya shorting. Dari ini udah bagus sih, itu udah mic-nya udah. Jadi kalau yang udah kondensor ini teh. Jadi kalau yang jauh mah nggak akan kedengeran. Jadi yang kalau jadi yang kayak suara-suara tadi kan akan masuk ke sini. Asli. Ya misalnya kita beli di Instagram ketika kita tuh bisa minta kita mereka ngebukuin rekening di penipu itu. Ada suaranya sama ya, harga sedikit. Tiga delapan. Belajar mas tahu jadi kerjasama. Gimana apanya? Nggak ada. Ada juga suka jadi mahal. Tinggal di-print aja sistem invoice-nya. Apanya? Ada. Nggak ada. Udah mulai bunyi dulu ya. April. Ya. Ini putus sih. Udah mulai tadi kan? Ini lagi berjalan. Halo. Belum Ibu. Belum. Iya, kan nungguin Ibu. Udah saya mulai padahal tadi tuh cuman nggak nyampe ya. Oh, tapi disconnect. Disconnect tadi ya. Ah. Ya udah tuh ulangi lagi ya berarti ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai kamera ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kali ini kita bertemu lagi di Penang. Hari ini yang menjadi presenter adalah Aditya Rahman. Kemudian moderator Nia Krisna yang sebagai host itu Ibu Aprilia. Ya untuk berjalan mempersingkat waktu saya serahkan kepada Ibu Ya, terima kasih Ibu April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menjadi moderator dari seorang materi YouTuber yang followersnya sudah banyak, subscribernya sudah banyak, Bapak Aditya Rahman. Pada kali ini beliau akan memaparkan sharing presentasi mengenai artikel toko online, tips membeli di online shop dan cara mengembalikan uang jika tertipu. Nah, toko online shop ini merupakan sebuah tren baru, terutama di Indonesia. Banyak sekali menjamur, tapi pasti tingkat
tingkat minusnya atau rawannya Lebih banyak. lebih banyak. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini Pak Adit akan memaparkan bagaimana caranya atau solusinya jika kita tertipu di toko online. Seperti itu ya Pak Adit ya? Ya, betul. Ya, mangga silakan Pak Adit dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa? Oh ya. Masuk suaranya. Nah, enggak. Nah, kan jadi lebih ini ya. Ya, kali ini saya ingin membagikan tips gitu ya, dan ini tuh udah banyak diperbincangkan di internet, terutama di sosial media yaitu Line ya. Nah, saya sempat juga nanya-nanya ke temen, ada yang pernah nggak sih ketipu sama toko online, dan gimana sih waktu itu kamu menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini dia kasih tipsnya ya. Nah, yakinkah mana ini? Yakin toko online udah baru gitu. Yakinkah toko online itu baru ada di Indonesia? Kita lihat dulu nih. Apa itu pengertiannya dulu? Adalah belanja daring atau dalam jaringan adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet. Melalui belanja lewat internet, seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak ia belanjakan melalui web yang dipromosikan oleh penjual. Nah, ini pengertian secara umumnya. Padahal sejarahnya itu toko online itu yang kalau kita suka lihat iklan di televisi terus live gitu ya, suruh nelfon, ayo yang mau pesen ya. Nah, kayak gitu tuh sebetulnya udah disebut dengan belanja online itu sepertinya. Dan itu tuh udah ada di tahun 1979 oleh Michael Aldrich dari Redifone Computer. Ia menyambungkan televisi berwarna dengan komputer yang mampu memproses transaksi secara real time gitu melalui sarana kabel telepon sejak tahun 1980. Ia menjual sistem belanja online yang ia temukan di berbagai penjuru Inggris. Jadi pertamanya itu toko online itu sebenarnya ada di Inggris gitu. Nah, bagaimana cara mengembalikan uang jika ternyata misalkan ya sekarang itu suka banyak orang-orang yang jual pemutih badan gitu ya di Instagram, pemutih badan. Lalu ketika udah ini oke sip gan, oke sis ya gitu ya, udah ditransfer, ternyata dia tidak online lagi gitu. Ternyata kita sudah diblok gitu sama dia. Udah ditransfer ratusan ribu tapi ternyata dia ngeblok kita gitu, nggak ada gitu sebetulnya barangnya ya. Nah, bagaimana cara mengembalikannya atau bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, yang pertama, datanglah ke bank sesuai dengan bank Anda. Tadi misalkan ibu-ibu transfernya lewat Mandiri misalkan ya, lewat Mandiri. Nah, datangnya coba langsung ke Mandirinya langsung ketemu CS-nya ya. Dan jangan lupa bawa bukti transfernya, entah itu lewat ATM atau mobile banking atau lewat SMS banking, itu bisa semua ya. Yang jelas ini wajib ada, jangan sampai ketika kita udah beli yang kayak gini-gini tuh dibuang gitu atau di delete ya. Jangan, itu harus disimpan baik-baik karena jika terjadi sesuatu ini bisa dipergunakan. Lalu yang ketiga, ceritakan kronologisnya secara jelas atau bisa Anda tunjukkan bukti-bukti di handphonenya gitu, chattingannya gitu sama si penipu tadi ya, kita sebut saja penipu online tadi ya. Bisa dijelaskan secara rinci, harus serinci-rincinya beserta bukti-buktinya. Nah, lalu yang keempat, pihak bank nanti akan melacak ya si rekeningnya yang udah ditransfer tadi. Nah, melacak nomor rekening, lalu nanti akan dihubungkan telepon oleh CS itu. Nah, nanti kita bisa bicara langsung dengan si penipu tadi. Dan itu pasti wah ada aja yang langsung dimatiin, katanya ada yang langsung dimatiin, ada yang malah ngelak, itu bukan saya gitu. Itu saya udah nanya-nanya gitu ke orang-orang yang bikin postingan ini. Banyak banget yang udah coba cara ini dan rata-rata seperti itu. Lalu yang kelima, nomor rekening si penipu akan dibekukan. Nah, ini nih udah kalau dia udah kayak gitu biasanya nomor rekening dibekukan, itu udah pasti ya. Biasanya kalau yang paling cepat itu Mandiri sama BCA, itu 2 hari kemudian tuh langsung dibekukan ketika kita udah datang ke sana. Kalau misalkan kita nggak ada konfirmasi lagi ke bank gitu kalau bahwa uang kita udah dikembaliin nih sama si penipu tadi, nah itu langsung dibekukan si rekening penipu tadi. Jadi yang kalau mau aman itu BCA Mandiri itu cepat 2 hari langsung dibekukan. Kemudian kita akan dihubungkan kembali, dan berbincang lagi dengan si penipu perihal penyelesaian masalah. Nah, ini nanti kita dihubungkan lagi nih, ditelepon lagi sama pihak banknya ke nomor tadi yang penipu tadi.
Nanti kita gimana nih mau nyelesain secara kekeluargaan atau mau dibawa ke jalur hukum. Nah, itu biasanya dibicarakan di sini. Kalau orang-orang juga banyak sih yang minta ke jalur hukum, lebih banyak ke situ sih sebetulnya, karena gak mungkin kekeluargaan. Kadang kan ada yang nipunya tuh di Sumatera, kitanya di Jakarta atau di Bandung gitu ya. Kan gak mungkin juga ketemu, atau mau balikin uang juga jarang gitu. Nah, kalau misalkan mau lanjut gitu ya ke jalur hukum, kursornya hilang. Nah, penipu tidak mengalihkan uang, pihak bank akan bekerja sama dengan polisi. Nah, ini nih, langsung udah itu dibikin surat apa pelaporannya ke kantor polisi, dan itu tetap kita harus tetap simpan bukti-buktinya, chattingannya, jangan sampai dihapus. Makanya jangan pernah ketika kita membeli barang itu belinya lewat DM Instagram, jangan, mendingan pindah ke WA atau ke platform lain, karena di DM Instagram itu bisa dihapus gitu. Jika dia menghapus chatnya, di kitanya juga nggak ada gitu. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Ini tips juga ya buat orang yang suka beli dari IG gitu ya, karena saya pernah beli follower dan tertipu juga, untung cuma 50.000. Gak jadi, tapi gak jadi. Nah, yang ke-8 ini, si penipu akan masuk DPO dan akan segera dilakukan penangkapan. Nah, ini udah banyak banget, makanya sekarang kasus-kasus penipu online, ada arisan online ya. Sekarang ada arisan online ya, Bunia ya, bener nggak? Suka ada arisan online, terus ada apa-apa online lah. Ya inilah, udah banyak banget yang tertipu seperti itu gitu, dibawa kabur. Nah, ini juga bakal masuk DPO dan insya Allah biasanya tertangkap sih biasanya ya. Nah, penipu harus menyerahkan sejumlah nominal uang yang Anda transfer. Nah, misalkan si penipu ini udah tertangkap nih sama polisi, otomatis ya auto ciduk gitu ya, auto terciduk. Nah, dia akan mengembalikan uangnya ini mau nggak mau sih, udah di kantor polisi juga ya. Nah, kalau misalkan ada sih yang saya baca di postingan-postingannya, ada yang sampai sempet beli motor online itu ya, berani-berani transfer langsung seluruhnya gitu, 30 jutaan gitu. Nah, ini kan nggak mungkin ya, ketika di polisi dia harus ngembaliin 30 juta juga gitu ya. Nah, ini bisa langsung di penjara sih, auto terciduk lah, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini ada tips juga jika kita ingin membeli online, lakukan riset terhadap situs berbelanja. Nah, kalau misalkan di kayak yang udah terpercaya itu, misalkan Lazada, Tokopedia, Bukalapak, yang kayak gitu-gitu udah jelas ya, udah jelas ada legalnya seperti itu. Nah, kalau misalkan di Instagram gitu, kita bisa lihat juga dari ada akun verify warna ini ya, warna apa, biru ya kalau di Instagram. Biasanya itu kalau udah banyak followersnya bisa ya ada checklist kalau dia tuh benar gitu ya. Nah, bisa juga lihat dari followersnya dan like-nya. Jadi misalkan followersnya 5.000, perbandingannya itu minimal 60% like-nya gitu. Misalkan 5.000, berarti kalau 60% dari 5.000 berapa pun ya. Ya sekitar 2.700-an ya. Itu like-nya harus segitu gitu. Kalau misalkan followersnya 5.000, like-nya cuma 200. Nah, itu patut dipertanyakan juga, jangan sampai membeli di online shop yang seperti itu. Yang kedua, lihat review pembeli. Misalkan kalau misalkan ini yang biasa konvensional gitu, Lazada gitu ya, Lazada biasanya kalau ada barang itu bintangnya kecil, lebih baik jangan dibeli gitu, berarti reviewnya jelek. Kalau 5 atau 4 ya, bisa kan maksimal 5 bintang ya. Nah, kalau 5 atau 4 itu bolehlah dibeli, patut untuk dibeli. Kalau di Instagram bisa kita lihat apa, testimoni ya, namanya testimoni dari pembeli-pembelinya. Misalkan kalau tadi yang pemutih badan gitu ya, pemutih badan ya biasa ada fotonya gitu ya, tangan ini seperti ini putih, ini. Nah, seperti before and after. Nah, itu bisa lah, boleh. Nah, yang ketiga, periksa paket barang dengan membaca deskripsi produk baik-baik. Nah, sebenarnya ini mah kesalahan kita ya sebagai pembeli, jadi bukan salah penjual. Kayak waktu itu saya beli hard disk, di situ tulisan saya nggak baca, ada tulisan kecil di situ bekas gitu ya, kok harganya teh murah gitu, ternyata ada tulisan kecil bekas gitu, itu nggak kebaca. Nah, itu emang kesalahan kita ya sebagai pembeli. Nah, ini hati-hati sekali. Bisa periksa juga, misalkan kalau baju kelihatannya bagus doang tapi bahannya jelek kan nggak lucu juga ya gitu, kita merasa kecewa padahal salah kita sendiri gitu. Yang keempat, jangan mudah tergoda dengan barang murah. Mungkin nanti ada screenshotannya juga. Ada iPhone 6, iPhone 6 itu harganya cuma 1.600.000, padahal normalnya itu 5 juta, 6 juta gitu ya. Kan hanya tergiur dengan murah saja gitu ya, kita tuh mau beli gitu, bilangnya lagi promo lah, lagi cuci gudang lah ya, atau barang bekas apa gitu ya. Nah, itu hati-hati juga nih. Bahkan ada yang sampai memancing penipu gitu, kalau nggak salah ketika itu ada yang menawarkan gitu ya, terus ditanya apakah ada iPhone 6 merah gitu ya, ada kan, kata si penjualnya. Terus kata pembeli lagi, itu udah terinstall Play Store belum?
Terus di si penjualnya tuh jawab, iya kan udah ada Play Store, udah lengkap kok katanya. Masa mana ada iPhone ada Play Store-nya gitu kan, beda platform. Kalau itu mah iOS, ini Android. Nah itu udah kita juga harus pinter-pinter lah sebagai pembeli, jangan terlalu mudah dibohongi. Kalau pembeli itu adalah raja ya, jadi boleh itu nanya-nanya sampai detail gitu ya. Jangan sampai gak nanya tapi kita kecewa ketika datang barang. Nah, jangan mudah ya itu tergoda. Udah tadi ya, simpan bukti transaksi seperti yang saya bilang tadi. Bukti transaksi itu sangat vital ketika kita berbelanja online, itu harus disimpan baik-baik, jangan sampai hilang atau apa ya langsung dibuang begitu kita transfer dari bank di ATM, dibuang gitu. Jangan ya cuma dipoto doang gitu, ada udah dipoto, jangan. Itu harus disimpan baik-baik. Nah, ini ada yang men-share ya, yang ketipu terus dia udah lapor ke bank. Nah, ini ya. Si penipu ini tadi udah ngeblokir gitu ya, tiba-tiba nge-WA lagi dengan nomor baru katanya. Kakak maaf ya, apa kakak yang blokir akun rekening bank aku? Menurutmu katanya. Kok kakak tega sih? Tolonglah kak, bukakan kembali, masih ada uangku di situ kak. Nanti dimarahi suamiku, aku kak. Oh berarti ini kan cewek kan ya, yang penipu ini cewek gitu. Kau aja tega makan uangku 600.000. Nah jadi si orang ini udah ketipu 600.000. Tolonglah kak, bukakan kembali biar aku pulangkan uang kakak. Jadi intinya dia tuh minta dibukain lagi gitu, kan udah diblokir ya. Jadi dia akan masuk ke tahap DPO gitu. Setelah ini dia akan masuk ke tahap DPO. Nah si ini tuh minta dibukain dulu baru dibalikin uangnya. Padahal kan ya secara logika juga mana mau sih kayak gitu ya, ngebukain dulu baru dibalikin. Kalau mau dibalikin dulu baru dibuka. Nah ini katanya suaminya sampai mukulin kalau bisa, kalau nggak dibukain rekening karena ada 5 juta katanya diisinya. Nah ini nih, ini ada bukti ya kalau tadi cara tadi tuh berhasil gitu. Udah banyak banget yang nge-share seperti ini. Nah ini nih, tuh dia sampai nge-miss call terus ya. Seperti itulah mungkin Bu Nia tips-tipsnya, semoga bermanfaat. Belum ya? Ya, terima kasih Pak Adit atas share-nya. Kalau saya pribadi cukup menarik dan bisa jadi bekal saya dalam berbelanja online ya. Karena saya termasuk orang yang sering belanja online. Tapi mudah-mudahan nggak kejadian ya Pak. Jangan. Amit. Cukup saya. Oh iya siap. Oke Bu April. Iya. Ada yang mau ditanyakan mungkin kita sharing saja. Jadi ini ya, jadi merangkap peserta. Merangkap peserta. Ya oke bisa. Ini kebetulan saya juga ini jadi baru tahu nih. Saya juga suka termasuk yang jarang bisnis beli belanja online, cuman saya yang menjual justru menjual secara online. Ya, Ibu jual apa Bu? Jual rendang kampung. Oh mantap. Boleh tuh. Boleh. Dibeli online. Kalau belinya mah emang belinya mah ya suka ini beli. Nah itu memang kesalahannya tadi deskripsinya kurang dibaca, kurang ngerti kalau bahan yang transparan tuh yang gimana gitu kan. Ada sebetulnya ya, penjualnya dengan ngelis gitu ya, bahannya begini cuman karena nggak biasa jadi nggak tahu tuh jenis-jenisnya seperti apa, jadi dari itu aku segitu. Cuma kalau suami sih suka belanja online, jadi baru tahu nih ada bagaimana kalau kita tertipu terus balikin uangnya ya. Ini jadi saya bermanfaat banget ya Pak Adit, makasih sudah share materi ini. Karena saya juga termasuk sebetulnya digital ini ibu-ibu mah sesuatu banget ya belajarnya. Ngikutinnya tuh malas-malas gimana gitu. Cuman dipaksa harus menyesuaikan gitu. Kalau misalkan saya jadi bingung mau nanya apa ini. Apakah materinya sudah cukup jelas gitu? Sudah sangat jelas. Jelas dengan logat Pak Adit yang sudanis banget. Iya. Kalau saya pernah saya udah transfer uang ke Bukalapak kalau nggak salah ya. Bukalapak, terus
ternyata dia baru menjelaskan bahwa bahwa buku yang saya pesan itu jumlahnya kurang gitu, kurang, sehingga dia bilang ada ya boleh alternatif yang lain ya. Oh saya bilang enggak, ya udah satu aja gitu. Tapi sampai sekarang nggak pernah datang tuh barangnya gitu, dan saya pun males untuk klaim karena panitia ribet Iya. dengan Prosedurnya ya ribet ya. ribet harus, kalau nggak salah Bukalapak itu ada dompet Buka ini, ya. ada Dompet Bukalapak. cuma buka itutnya nggak bisa, jadi saya nggak ngerti sampai sekarang. Mungkin uang saya tuh yang nggak tahu ditaruh di mana itu di Bukalapak deh. Emang maaf saya Iya nggak jadi apa-apa. buka ininya ya, e-commerce-nya. Ya menurut Pak Adit gimana tuh solusinya? Oh iya, kalau seperti itu saya juga ada pernah kayak gitu, tapi dibalikin kok langsung begitu barangnya tidak ada, nah, otomatis ke cancel si pesanan kita. Nah, udah gitu pasti masuk uangnya ke transfer ke buka dompet ya namanya, buka dompet. Nah itu bisa kita belanjain lagi di Bukalapak lagi gitu, atau kita bisa transfer ke GoPay, bisa ke GoPay atau ke buat nonton bioskop gitu, boleh, bisa kayak gitu. Itu buka dompetnya dikliknya biasa aja atau Ya ada di paling kiri atas Bu. di fitur buka dompet? Ya ada di Oh, Bukalapak, terus ada nanti paling atas kiri ada gambar. Gimana caranya? Gimana caranya? Oh, mungkin ini bisa share screen. Bisa. Sebentar. Saya pernah coba tapi harus login dulu, harus apa gitu, jadi Ya. ribet banget sih. Gitu. Bukalapak. Kalau nggak salah itu bener nggak sih buka dompet, coba dicoba dulu. Ya. Ini bisa share screen. Bisa share screen. Oh iya, Pak Adit itu langsung kayak kayaknya Pak Adit Salah lagi. Saya lupa lagi passwordnya. Nah itu yang saya males itu tuh, kalau suruh login terus passwordnya itu macam-macam, terus kadang suka Lupa lagi. Tuh salah. Kalau saya biasanya ditulisin Bu, ditulis. biar nggak lupa. Ditulisnya di mana, di kertas gitu, di buku. Di tempat yang selalu saya bawa aja. Oh, Mau itu apa gitu, HP atau di dompet atau di tempat aksesoris di tas gitu. Tapi kalau misalkan sudah saya tulis, biasanya saya lebih ingat tuh. Jadi Nah ini akhirnya itu nggak dipakai. Nah ini nih. Nah ini ada 14.000. Nah ini nih bekas saya waktu dulu, sama kayak ibu kasusnya. Ini tinggal kita klik aja di sininya, detail. Bisa ditransfer kok. Nih tuh, cairkan dana. Oh bisa gitu, tinggal isi aja, nanti bisa langsung ke rekening kita. Kayak gitu, kayak dompet virtual aja sih. Itu gampang di sini nih. Nah itu ya memang itu pas yang karena ribet login lagi. Nah itu ya. Jadi nggak diambil. Tapi kayaknya masih ada, nggak akan ngurang. Bahkan ini nambah, asalnya 9.000 jadi 13.000. Nambah sendiri. Oh bisa Pak? Iya, mungkin ada deposito. Tambahan. Kadang kan kalau kita kayak Bunia itu ya, misalkan kita beli yang barangnya 13.000, tapi harus transfernya 13.254, ada 3 digit kode unik. Nah itu masuk ke sini. Nah ini masuk ke sini. Kode ya. Nah gitu kalau toko online. Tapi insya Allah sih kalau Bukalapak, Lazada yang sudah terpercaya itu gak akan ketipu lah. Kecuali kita salah baca deskripsi, nah itu yang bahaya. Tuh. Gitu ya. Iya. Ya kayaknya harus menelusuri ya, kadang ibu-ibu mah buat saya gitu nih, ibu-ibu ya. Aduh suka ribet gitu dengan ininya, jadi akhirnya mah udahlah biarin aja gitu. Iya. Kadang kita tepira lah, paling kayak saya 9.000 doang gitu ya. Padahal lumayan gitu. Alah, suaranya feedback ya. Itu. Waduh ada ini. Biasa. Aduh.
Gimana Bunia? Ada yang mau ditanya lagi? Ini ternyata tadi ya, Situ Bunia semangat. dekat ke situ. Ya gimana Bu April? Ya, ada yang mau ditanya lagi? Apa Jadi ya? kita dong terus pertanyaan. Mungkin dari moderator dulu kali, biar saya juga cari ide. Nungguin jam 4. Kalau saya, tadi kan ada tips berbelanja online ya Pak ya? Ya. Sebelum ini ya. Saya kalau mau beli barang online itu pasti liatin barangnya minimal seminggu gitu. Jadi kayak observasi dulu gitu. Online shopnya seperti apa, kemudian komennya kayak gimana, terus betul like-nya juga, terus spesifikasi barang dengan harga apakah Sesuai worth it ya. atau enggak ya. Jadi memang butuh kejelian sih kalau belanja online ya. Mungkin bisa jadikan keterampilan dasar di sekolah nanti gitu mungkin tadi. Iya. Tapi kalau untuk seminggu memantau taruh sekali ya. Taruh sekali gitu. Mantap. Jadi saya tipe orangnya ini Pak Dit, nggak mudah percaya gitu. Jadi harus tahu dulu, harus yakin dulu. Kalau sampai rumah masih keingetan gitu, tidur keingetan, berarti saya harus beli itu. Tergoda ya. Iya. Iya. Sama sih pasti emang seperti itu. Tapi saya nggak sampai seminggu sih. Bunia lebih detail. Biasalah cewek. Cewek mah gitu kan ya. Iya dong. Iya Bapak ya. Iya. Oh iya, Pak Dit, saya pernah itu kejadian. Ya di Facebook tuh suka ada marketplace ya. Nah di marketplace saya lihat ada promo-promo, kayaknya tuh harganya tuh emang murah banget. Keterlaluan murahnya. Ya itu terlalu banget itu ya, harga normal 100.000 dia ngejual sampai 30.000. Nah tadinya saya mau beli, saya udah bilang ini benar nggak barangnya, kata dia sih ya benar tuh, ini karena dari tangan pertama jadi makanya harganya murah. Tapi setelah dipikir-pikir ada yang saudara yang bilang jangan, nanti soalnya penipuan itu apa KW barangnya. Iya. Ada gimana tuh? Ya itu ada juga barang KW. Itu ada satu merek ya, apa sih, masker. Saya juga suka beli masker sih jujur. Spray Luna, spray Luna ya. Yang asli itu 300.000. Kalau ada yang jual 100.000 gitu satu botolnya gitu. Nah itu tuh ketika dibandingkan ternyata itu palsu. Hati-hati juga sama barang-barang palsu. Tapi saya tadi pagi Pak Adit, sebelum saya memutuskan untuk membeli, memang sudah beberapa kali saya ngecek ke websitenya, sudah beberapa kali ngecek ke Instagramnya gitu. Bener gitu ya. Jadi saya taunya dari Instagram Ads. Ada toko tas Pak Adit nama, tahu kan? Iya. Toko tas nama. Itu kan tas di Instagram Ads-nya itu hanya 99.000. Pas saya lihat deskripsinya, ya pas lihat deskripsinya itu sangat high quality gitu, kedap air apa gitu. Saya kan dibingungnya, masa sih harga 99.000 tapi desainnya bagus, kemudian kedap air. Nah ternyata kebetulan setelah beberapa bulan saya lihat website itu, tadi pagi saya kebetulan lihat follower saya di Instagram yang sudah beli tas itu. Nah, saya penasaran kan, ternyata kenapa bisa murah karena dia pre-order Pak Adit. Dan pre-ordernya itu nggak tanggung-tanggung, bukan sehari 2 hari, tapi sampai 3 bulan. Kabur minatnya tuh hilang. Tapi saya baca reviewnya itu nggak ada yang kecewa. Itu hampir semuanya memberikan bintang 5 gitu. Jadi kualitasnya bagus, kemudian waterproof, kemudian desainnya juga oke, menarik. Itu jadi harga aslinya itu 600 ke atas lah. Tapi kalau misalkan kita mau pre-order yang sampai berbulan-bulan itu, harganya turun Pak di 100.000. Cuman kalau misalkan pre-ordernya hanya harian atau mingguan, itu beda harganya. Gitu. Jadi memang
ada online shop yang sampai segitu niatnya gitu bikin promosi. Cuman itu kalau misalkan Pak Adit nih mau ngasih surprise gitu, Baik. bebeknya gitu. Misalkan ulang tahunnya 10 bulan lagi tuh bisa Pak Adit pakai itu. Iya, iya. Ya. Tapi kalau itu tuh pas gitu, bakal pas atau gimana, bakal mundur lagi gitu kalau ada kendala apa? Diestimasi. Misalkan tadi tuh yang saya beli itu mulai produksinya Maret, dikirimnya awal April. Oh, soalnya Ya, kan kalau pasangan itu telat sehari juga udah bisa masalah gitu ya. Bahaya. Siapa yang masalah Pak Adit? Aduh. ayam bebeknya sepertinya itu. Oh, masih bujangan ya. Aduh. Ya. Ini bungsu, Ibu. Jadi Pak Adit ini bungsu di sekolah kita. Oh, paling muda ya. Iya. Bu Nia udah nikah belum? Sudah Ibu. Oh, udah, alhamdulillah. Ibu rumah di mana Ibu? Saya di Cinanggu. Kita tetanggaan. Oh ya, di mana? Saya Anta Baru, Algifari. Oh, ternyata ya bisa Dunia sempit. ya. Iya. Dekat ya di itu Cisco atau di mana? Anta Baru ya? Iya, Anta Baru. Yang ada apartemen itu Bu. Oh. Iya, itu ada guru asal juga tinggal di Anta Baru blok F apa blok C ya? Ibu Siti Akmal. Soalnya dia ketua majelis saling marah. Barangkali kenal. Blok F dekat. Atau blok ibunya yang mendekati ke ini, yang mendekati ke rel. Oh, Iya. 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 Gitu. Ya. Emang dunia ini sempit ya. Dunia ini sempit. Ya, padahal kita ketemu online, padahal tetanggaan. Baru nggak sekarang tuh orang-orang Bandung sisa-sisanya kali ya yang tersisa sekarang kita. Yang di akhir-akhir. Di akhir-akhir ya. Apa-apa lah biar beres lah. Ini mau kembali ke permasalahan cuy. Oh iya. Nggak bisa takut itu kenapa jadi ngobrol gitu kan. Apa-apa. Pak Adit sering belanja online ini setiap kebutuhan selalu belanja atau Mungkin, selalu ya. belanja online atau udah tidak tertarik dengan offline atau gimana? Kalau saya kayaknya 90% online. Waduh, benar. Emang Kenapa? mager kayaknya ya. Karena ya yang pertama mager, yang kedua itu loh lebih murah loh, apalagi ketika kita punya voucher gitu ya, harus sering-sering stay gitu di website itu suka muncul voucher gitu. Kadang saya pernah beli harga yang harusnya 700.000 cuman jadi 12.000, itu kan keterlaluan gitu. 700.000 jadi 12.000 kan, wah mantap sekali gitu. Dan saya tadi Pak Adit yang beli tas itu kan harga aslinya kan 700 sekian. Kemudian harganya jadi 99.000. Terus karena saya baru masuk ke baru login ke website-nya, itu ada Lucky Dream. Nah, Saya pencet tuh. Ternyata saya dapat diskon 40%. Jadi saya hanya bayar plus ongkir itu hanya 69.000. nah itu ya keuntungannya online shop itu aneh gitu ya. Tuh. Aneh banget gitu, bisa harganya tuh miring banget gitu ya. Aduh parah. Kalau online offline misalkan konvensional itu nggak akan nemu harga segitu. Iya kayaknya itu tadi kenapa bisa murah dengan kita berkunjung ke sana juga itu udah suatu poin ya buat mereka. Iya. Karena mereka juga bisa dibayar dari ads-nya gitu, ads yang gitu. Dari rating kan ya, dari rating Itu uang. Ini kayak Gojek, kayak Ya. yang lain-lain juga kan seperti itu kayaknya. Ada Dengan kita sponsor. berkunjung juga udah poin buat mereka gitu. Jadi makanya harganya bisa miring. Ya betul. Itu Kayaknya keuntungan banget ya. Makanya makanya. sekarang mah toko-toko offline teh banyak yang tutup, banyak Iya. yang bangkrut, Pindah jadinya teh ke kasihan. online. Pindah ke online. Pindah perilaku, pindah kebiasaan. Ya, tapi rendang saya mah masih bisa offline, bisa online. Masih bisa offline. Harus Ya, dicoba. kecuali
Jualannya lewat apa, Bu? IG, di IG. Oh, IG-nya apa, Bu? IG-nya Rendang Kampung. Rendang Kampung. Ya, langsung dicari. Rendang Kampung. Yang logonya merah ya? Iya betul, langsung dicari. Oh iya, Ibu. Ready kok barangnya sekarang barangkali mau. Oh gitu? Oh, siap. Jadi pulang langsung bisa ini ya makannya. Atau harus pre-order juga? Sebentar, saya terus mau telepon dulu sebentar ya. Iya. Iya, kemana Bu? Kok legit banget ya kalian? Oh, soalnya rendang yang betul itu harusnya emang warnanya hitam. Nah itu katanya rendang kalau di Padang masaknya 3 hari. 3 hari itu. Kalau yang biasa dijual mah paling sehari jadi sih. Kayaknya itu yang 3 hari mantap itu. Sampai warna hitam. Iya, oh iya tadi gimana? Rendang Kampung ada kok, ready. Oh ready, nggak pre-order. Nggak pre-order. Pre-order. Iya ada stok juga sih. Jadi kalau ada yang Pre-order. langsung dikirim. Ya, Bu Nia lagi pantau rendangnya. Menggoda sekali untuk makan Ini malam. kan, Bu. Iya betul. Bu bikin sendiri? Oh itu apa sih keluarga? Memang udah sebetulnya sudah usahanya udah seumur saya. Bu, emang orang Padang, Bu? Orang tua saya Padang dulunya. Pantesan. Cuman saya satu-satunya anak yang lahir di Bandung. Jadilah orang Bandung. Aktinya beda Cuman sendiri. karena pengen memajukan usaha keluarga, jadilah diubah pola jualannya. Offline-nya masih ada sih, warungnya masih ada di daerah Kebun Kelapa. Mungkin dari BPI deket dah. BPI Kebun Kelapa Ijan. Di daerah Gang Ijan mau arah ke Tegalga. Nah, di situ terus tapi kalau karena ingin meluas gitu, jadi makanya di online kan. Ya, alhamdulillah sih sudah seluruh daerah kayak ke Sulawesi, Kalimantan, terus ke Pematang Siantar udah nyampe ke sana, alhamdulillah. Yang belum negeri nih. Tapi menarik sekali Bro hebat. Bukan cuma beli online tapi jualan online. Ya justru saya mah lebih menjualnya dibanding belinya. Ini Bu, saya menarik. Udah makan belum? Aduh, itu cocok sekali buat malam-malam nanti. Iya tuh Bu Nia kayaknya tertarik nih kayak buat pulang. Boleh simulasi beli online. Ke BPI bisa kok pakai Gojek ya. Tuh, bisa. Gitu? Iya bisa. Nanti kita japri ya. Oh siap. Simulasi sekali ya. Ini lengkap banget Iya, meeting kali ini. Langsung diterapkan ya Pak Adit, konsep Pak Adit langsung diterapkan. Kalau ini mah langsung ada ininya penjualnya ya. Jadi nggak takut kejadian kayak gini lagi gitu. Kalau ini mah terpercaya dong. Terpercaya sekali. Terpercaya. Cuman yang menarikku itu adminnya keponakan saya itu bukan saya. Lihat Yes, itu udah di review sama Fitri Tropika. Wah, kakak centil. Ya, soalnya deh. Mantap dong. Udah di review sama beliau, jadi Bisa di-endorse. tuh jadi bisa meluas. Iya betul. Itu emang Ya, bisa bertahan berapa lama misalkan kita karena di Bandung. kemasannya kan itu karena divakum, Iya. terus divakum ya, jadi terus kering kan, jadi itu bisa berbulan-bulan. Memang sih belum ada uji secara khusus ya, kita belum ke ini teknologi tangan, harusnya dicek dulu juga. Cuman yang kan karena udaranya sudah dalam udara terbuka aja seminggu, itu udara terbuka yang ada papain gitu ya seminggu. Tapi kalau karena si
kemasannya diserap di vakum gitu ya, jadi bisa bertahan berbulan-bulan. Wah, mantap. Saya dulu lihat tuh yang ini story ini, saya nggak tahu kalau itu. Ada gitu. Itu Ini yang si Fitrop ini nih. iya makanya. Tahu ya? Iya betul. Sip. Mantap. Mantap sekali. Membuat lapar. Aduh. Membuat lapar ya di saat sore-sore gini. Pak, saya juga nggak jauh-jauh amat, saya juga di Antapani. Pak Adit ada usaha itu nggak online? Ada usahanya atau cuman hanya sebagai konsumen? Konsumen sih, paling ngebantuin om saya. Dia jualan ini apa, baju renang anak. Nah itu. Saya juga banyak lagi belajar juga sih gimana cara lebih ke Facebook, cara menarik konsumen ke Facebook sama ke Instagram. Itu juga masih belajar. Cuma keponakan tuh yang agak-agak kreatif bisa bikin video-video yang lucu-lucu, jadi Menarik bisa, ya. Ibu, sekedar informasi saja, Bu. Ini Pak Adit ini seorang YouTuber, Bu. Subscribernya lumayan banyak, Bu. Bisa endorse apa? Saya belum Tampilkan dong, Pak Adit. review berapa makanan. juta itu? Asik. Coba ditampilkan atau Pak Adit. YouTube-nya. Ya. Nanti yang tahu YouTube saya. Nanti saya cari ya, cari YouTube. Iya. Yang sudah mengalami Ria Ricis gitu. Waduh, nggak tahu mah. Ya, Queen of YouTube Indonesia. Wah, Kelas KKP itu. ya bisa itu. Tapi keren nih sampai bisa jadi orang terkaya itu kayaknya di Indonesia. Iya, mantap banget gitu dengan modal yang seminim mungkin gitu ya, bisa dapat. Mantap banget itu. Ya, disconnect. Kan dia kan Ria Ricis suka review mainan kan. Ya, Yang itu apa? Dia Squishy udah itu ya, Squishy sampai viral. Jadi pas dilihat Ria Ricis lagi. Dan itu pun dia akhirnya buka toko squishy ya. Oh gitu. Karena tuh seringnya yang mereview squishy orang Jadi ya. sebenarnya YouTuber juga nggak cuma dapat uang dari itu gitu, bisa dapat dari endorsan, itu dari iklan, promosi sesuatu gitu, dari jualan, jadi influencer gitu. Itu bisa masuk juga sih ini ke online shop ya. Mereka juga suka menjual merchandise gitu ya, tulisannya Ria Ricis gitu ya, atau Atta Halilintar gitu ya, ada aha ya, Aci, Beci. Pensias, Asyam. Asia. Aduh, jadi inget anak-anak tuh ngomong kayak gitu di sekolah. Iya, memang itu gara-gara Atta Halilintar. Oh gitu, Iya, gitu ya. yang pertama kali Atta Halilintar. Asia. Kalau Pak Ade sama Bu Nia mah kayaknya udah dekat sama anak-anak karena dunianya nggak terlalu jauh kayaknya. Bisa mengikuti dunia anak-anak. Dunia anak-anak SMP maksudnya ya. Iya, Oh, saya belajar gitu mendekatkan. Sebenarnya Soalnya ada kaget-kaget yang kadang naon sih apa sih gitu ya. Tapi pengen tahu tuh ya kepo, jadi nyari tahu aja. itu artinya apa, itu artinya ya biar nyambung juga sama mereka gitu. Banyak sekarang istilah-istilah yang bertebaran di dunia maya gitu ya. Halo gitu ya, itu apa halo? Halusinasi. Iya kan? Micin Iya. apa sih micin? Micin Itu apa sih? kalau ada anak gitu ya, ya maaf ya, tindakannya itu konyol, bisa disebut micin. Oh gitu kan Baik. baru jawab sekarang kirain teh. Ya, itulah KBBI itu udah nggak bisa nampung gitu ya, bahasa-bahasa yang kayak gitu tuh. Micin harusnya punya penyedap rasa, jadi ya kayak gitu. Aduh, Nggak nyambung nggak sebetulnya ya? Nggak nyambung. Kayaknya tergantung konteks ya. kamus bahasa Indonesia yang gitu tuh yang pesan gitu. Tapi ya itulah Sebagai guru bahasa Indonesia. bahasa mah dinamis gitu ya, yang kadangnya dulu artinya A bisa berubah jadi B gitu. Jadi nggak sesuai dengan KBBI ya. Harus ngikutin zaman KBBI yang ngikutin kita gitu. Ya memang begitu, yang begitu. Ya berarti harus dipikirkan bikin kamus yang sesuai dengan zaman now Ya, gimana pasti caranya beda. gitu. Kayak dulu kan kata aku ya itu Hmm. gak baku kan. Nah katanya sekarang mau baku gitu. Hmm, Ngikutin kita gitu KBBI ini.
Lo jadi kopi baby. Kan guru bahasa Indonesia tuh. Iya sih. Disuruh nyambung. Kayaknya udah ya. Udah Nih sih, cukup lah. 50 menit. Ya. Tuh, 50 menit. Lumayan. Sudah Pak Adit? Ya, Cukup? cukup. Oke. Baiklah, mungkin itu pemaparan dari Pak Adit mengenai tips berbelanja online dan solusi jika tertipu oleh online shop seperti Iya. itu ya. Jadi urutannya yang pertama datang ke kantor polisi, ke bank untuk membuat laporan, betul? Ya, betul. Kemudian baru nanti diceritakan kronologisnya. Kemudian jangan lupa struknya ya. Ya, Struknya jangan dibuang. Baru nanti lapor ke polisi untuk nanti polisi membuat daftar pencarian orang ya. Ya. Seperti itu. Oke, ilmu yang sangat bermanfaat sekali di dunia digital 4.0 ini ya. Semoga bisa kita terapkan untuk jaga-jaga. Tapi mudah-mudahan nggak sampai Jangan. kejadian ya. Jangan. Iya, mungkin meeting kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila saya selaku moderator ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya kembalikan kepada host kita Ibu Aprilia. Baik, Iya, terima kasih Ibu Nia selaku moderator yang sudah membantu jalannya meeting kita kali ini, dan terima kasih juga kepada Pak Aditya Rahman yang sudah memaparkan materi yang sangat berguna baik bagi saya maupun bagi semua orang mungkin yang sekarang ini sedang gencar online-nya. Jadi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk banyak orang. Dan ini sesi kali ini kita cukupkan sekian. Saya juga Aprilia sebagai host sekarang. Mohon maaf apabila dalam menjalankan tugas banyak kekurangan, dan saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.